Saya lahir tanggal 4 April tahun 1967. Bapak bernama Marto Rasijan dan ibu saya bernama Sri Katun. Sebelum dikaruniai gelar guru besar di bidang pendidikan agama Islam, Ihsan kecil mulai belajar formal di MI Khairiyah Bai. Saya menuntaskan belajar di Madrasah Qudsiyah sampai tingkat aliyah. Selesai Qudsiyah, ngamal ke ilmune, pulang ke rumah lalu membantu bapak sebagai buruh tani. Perjalanan pendidikan Ihsan tidak luput dari dorongan Kiai Fathur Rahman, Kepala Madrasah Aliyah Qudsiyah pada masa itu, yang menyarankannya kuliah di IAIN Wali Songo Semarang. Tiba-tiba saya ditimbali Pak Kiai Fathur Rahman. Waktu itu beliau sebagai Kepala Madrasah Aliyah, beliau bilang, "San, gelem kuliah." Saya lalu tanpa pikir panjang, apa yang didhawuhke Pak Fathur itu saya mengiyakan dalam pengertian pokoknya yang penting iya. Nah akhirnya oleh kakak saya, oleh adik saya disemangati, ya sudah kuliah, nanti kita bantu. Jadi, saya masih ingat betul ya, ketika kuliah itu selalu kalau berangkat dibawain ya beras gitu ya oleh ibu saya. Kemudian dibawain serundeng dengan daging biar serundengnya itu sedap, enak buat makan, bertahan dan sebagainya. Berkat dukungan dari guru serta semangat dari pihak keluarga, akhirnya Ihsan mampu menyelesaikan studi strata 1 pada tahun 1994, menyandang predikat mahasiswa terbaik Fakultas Tarbiyah. Setelah itu, Ihsan mendapatkan tawaran sebagai dosen luar biasa di IAIN Wadi Songo dan juga diminta untuk mengajar di Madrasah Qudsiyah Kudus. Pimpinan di dekanat, waktu itu dekannya Pak Habib Toha, untuk memasukkan lamaran sebagai dosen luar biasa atau dosen honorer. Tetapi pada waktu yang bersamaan juga, saya waktu itu ditimbali oleh Pak Kiai Fathur Rahman untuk pulang ke Kudus, berkhidmat di Qudsiyah. Berjalan selama 4 tahun, Ihsan warawiri Kudus Semarang menjalankan amanahnya sebagai guru juga dosen. Akhirnya pada Maret tahun 1998, Ihsan diterima dan resmi menjadi dosen di STAIN Kudus, sekaligus mulai meninggalkan karirnya sebagai dosen di IAIN Wadi Songo Semarang. 6 bulan sejak itu, pada tanggal 15 Agustus 1998, Ihsan pun mengakhiri masa lajangnya. Ya, saya menikah dengan seorang wanita bernama Hesti Ningrum. Orangnya itu lembah manah. Ya, lembah manah, ngalah. Mau diterpa apapun, benturan apapun, beliau itu tetap sabar, santai. Ya, orangnya tuh slow. Ya, dia punya target tapi tidak ngoyo. Tapi dengan keyakinan beliau, targetnya itu selalu tercapai dan selalu terlampaui. Tahun 1999, Ihsan berkesempatan melanjutkan studi jenjang strata 2 di IAIN Wadi Songo, Semarang, dan terselesaikan pada tahun 2001. Setelah itu, ia kemudian melanjutkan strata 3 di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya mulai menyadari diri bahwa teman-teman saya yang seangkatan nikah itu ya sudah pada punya anak, bahkan ada yang sudah punya anak 2 gitu ya. Itu kok saya belum gitu ya. Karena menyadari belum mendapatkan buah hati dari 7 tahun pernikahannya, Ihsan menunda pendidikannya yang telah memasuki semester 3, yang mestinya saat itu ia harus mulai menulis disertasi. Ini hanya soal waktu.
Sehingga ketika ketemu teman, gimana? Apa ngangkat anak? Gimana? Mau nikah lagi? Dalam pikiran dan keyakinan saya selama ini, berpikir untuk ngangkat juga enggak, berpikir untuk menikah lagi juga tidak. Hingga pada tahun 2005, Allah memberikan Muqaddimah, istri Ihsan hamil, namun mengalami keguguran. Di tahun 2007, lahirlah dengan selamat buah hati yang telah Ihsan nantikan dan juga disambut oleh kelahiran anak kedua pada tahun 2008. Yang saya peroleh ini betul-betul karunia dan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesibukannya menjadi seorang pendidik dan kepala keluarga, Ihsan juga aktif menulis. Setidaknya dalam 5 tahun terakhir, ia telah menelurkan 15 karya ilmiah, antara lain berjudul Madrasah Berbasis Pesantren, sebuah model penguatan pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah, Kudus Kiblat Bhinneka Tunggal Ika, dan Kiai Haji Raden Asnawi, ahli dakwah dan pendiri Nahdlatul Ulama. Tidak kurang dari 14 organisasi yang digeluti Ihsan saat ini, baik bidang keagamaan, sosial, maupun akademis. Berbekal dari pengalaman dan pemahamannya, dipercaya oleh Bupati Kudus untuk mengemban amanah sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kudus. Tahun 2018, Ihsan dipercaya menjabat sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Kudus. Tidak lama kemudian, di tahun 2019, Ihsan diangkat sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Kudus hingga saat ini, dan menjadi Ketua Forum Wakil Rektor atau Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama PT KIN se-Jawa Madura. Awal tahun 2002, bertepatan dengan Hari Amal Bakti ke-76, Kementerian Agama untuk pertama kalinya menetapkan 15 guru besar dari rumpun ilmu agama, dan Ihsan menjadi salah satunya. Diserahkan langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas pada tanggal 3 Januari 2022. Sungguh menjadi kabar menggembirakan bagi keluarga besar IAIN Kudus. Harapan saya setelah beliau meraih prestasi sebagai guru besar ini, harapan saya akan mendampingi beliau lebih baik lagi untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kami. Sampai hari ini saya dititipi 4 orang anak, Ayunda Nuria Iksira Hasan, Ananda Faris Sarif Hasan, dan yang kembar lahir tahun 2011, Adinda Naura Fitria Hasan dan Adinia Nura Fitria Hasan. Karir tertinggi sebagai guru besar ini sesuatu yang luar biasa. Tapi dalam perjalanan hidup saya, hadirnya 4 buah hati setelah 9-10 tahun menunggu, dan Allah memberikan rezeki ini dalam durasi 7 tahun 6 kali hamil. Ini menurut saya rezeki yang luar biasa yang memang harus terus saya jaga dan saya syukuri. Rektor dan seluruh sivitas akademika IAIN Kudus mengucapkan selamat atas diraih dan dikukuhkannya sebagai guru besar Saudara Profesor Dr. Haji Ihsan MAG sebagai guru besar bidang ilmu pendidikan agama Islam. Tentu besar kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, memberikan kontribusi dalam peningkatan akreditasi dan kinerja organisasi.
Seorang dosen karirnya bukan sebagai rektor atau wakil rektor atau dekan, tapi seorang dosen top karirnya adalah sebagai guru besar. Selamat untuk Pak Iksan atas capaian akademinya, semoga bermanfaat. Amin. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa